Sugeng rawuh, para sedulur jiwa. Mugi sampeyan tansah pinaringan rahmat, ketenangan, lan berkah tanpa batas. Semoga setiap langkah yang sampeyan tapaki hari ini menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih terang dan penuh makna. Mari sejenak kita heningkan hati. Semoga setiap ilmu dan wejangan malam ini membuka jalan rezeki, jodoh, dan keberkahan hidup sampeyan, serta menjauhkan dari segala energi gelap yang ingin menutupi cahaya batin. Sampeyan tahu, ora kabeh weton legi itu sama. Ada yang lahir dengan keberuntungan luar biasa. Tapi ada juga yang hidupnya seperti diuji tanpa henti. Namun yang menarik, leluhur Jawa percaya bahwa ramalan weton legi bukan sekadar prediksi nasib, melainkan peta jalan hidup, petunjuk agar manusia mampu membaca arah takdirnya. Jadi, apa sebenarnya rahasia di balik weton legi sampeyan? Apakah sampeyan termasuk yang ditakdirkan kaya raya? Atau justru yang harus melalui penderitaan dulu sebelum menemukan cahaya? Sebelum kita lanjut, monggo sampeyan bantu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Tulis juga doa atau asal kota sampeyan di kolom komentar, supaya energi baik dari seluruh Nusantara bisa menyatu dalam satu niat. Semoga hidup kita semua semakin terang dan diberkahi. Weton legi dikenal sebagai weton yang memancarkan daya spiritual lembut tapi kuat. Orang-orang yang lahir di legi sering membawa energi ketenangan, daya tarik rezeki, dan karisma alami. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan dinamika kehidupan yang luar biasa. Dalam ramalan leluhur Jawa, ada 6 petanda besar dalam weton legi yang bisa mengubah nasib seseorang secara drastis, asalkan ia memahami dan menyeimbangkannya dengan baik. 6 ramalan ini bukan sekadar kepercayaan kuno, tapi juga bisa jadi cermin bagi perjalanan hidup sampeyan, agar tidak lagi berjalan buta dalam menghadapi takdir. 1 legi lahir untuk menarik rezeki dari arah tak terduga. Dalam primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai pembawa energi kemurnian dan keseimbangan. Mereka bukan tipe orang yang suka menuntut dunia, namun semesta justru sering memberi tanpa mereka sadari. Ada kekuatan misterius yang bekerja diam-diam, seolah alam raya sudah bersekongkol untuk menolong mereka. Setiap kali berada di titik paling rendah, rezeki orang legi tidak selalu datang lewat uang atau pekerjaan besar. Kadang muncul lewat pertemuan tak disengaja, dari seseorang yang tiba-tiba memberi bantuan, atau dari ide kecil yang tanpa disangka membuka pintu berkah besar. Inilah yang disebut leluhur sebagai pang-aning dumadi. Rezeki yang datang karena niat baik dan kelapangan hati. Namun, energi rezeki legi sangat halus. Jika hati mereka dipenuhi iri, dengki, atau amarah, energi itu langsung tertutup rapat, bagaikan sungai yang tersumbat oleh batu-batu dosa kecil yang tak disadari. Maka, orang legi harus menjaga kebersihan batin, lebih dari siapapun. Jika sampeyan lahir pada pasaran legi, ingatlah bahwa kekuatan terbesar sampeyan bukan tenaga, tapi kejernihan hati dan ketulusan niat. Karena rezeki legi akan datang bukan karena dikejar, melainkan karena hati sampeyan selaras dengan aliran semesta. Leluhur mengajarkan, rezeki iku ora kena direbut, mung kena dirumat. Yang artinya, rezeki itu bukan untuk direbut dari orang lain, tetapi untuk dijaga agar tidak lepas karena keserakahan. Maka jangan heran, banyak orang legi yang hidupnya terlihat sederhana, namun kebutuhannya selalu tercukupi. Anak-anaknya beruntung, dan rumahnya selalu ramai rezeki. Kuncinya sederhana, syukur dalam senang, sabar dalam susah. Ketika 2 hal itu dipadukan, energi weton legi akan berubah menjadi magnet kuat, yang menarik segala kebaikan dari arah tak terduga. Seolah langit, bumi, dan leluhur semua bersepakat untuk menuntun mereka menuju kelimpahan yang tenang. 2 takdir cinta legi, ujian yang berujung kesetiaan. Cinta bagi orang yang lahir di weton legi tidak pernah sederhana. Ia bukan sekadar kisah 2 insan yang saling menyukai, melainkan perjalanan batin yang penuh pelajaran hidup. Sejak muda, banyak pemilik weton legi yang mengalami cinta yang indah di awal, namun berakhir dengan air mata. Mereka sering mencintai terlalu dalam, memberi terlalu banyak, dan mengikhlaskan bahkan ketika hati mereka belum siap. Namun di balik luka itu,
tersembunyi rahasia besar dari langit. Orang Legi dilatih untuk memahami makna sejati dari kasih, yaitu cinta yang tidak menuntut balasan. Cinta yang tetap mendoakan meski ditinggalkan. Dan cinta yang membuat mereka tumbuh, bukan hancur. Inilah laku jiwa yang disebut para sepuh sebagai ngelmu welas asih sejati. Mereka yang lulus dari ujian cinta Legi akan berubah menjadi pribadi yang matang, bijak, dan menenangkan siapapun di sekitarnya. Seringkali, orang Legi merasa, kenapa aku selalu disakiti? Namun sesungguhnya, mereka tidak disakiti, mereka dibentuk. Semesta sedang menghaluskan hati mereka, agar kelak mampu menjadi pelindung dan penuntun bagi pasangannya yang sejati. Cinta bagi Legi bukan tentang memiliki, melainkan tentang menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketika orang Legi mencintai, ia mencintai dengan jiwa, bukan dengan gengsi. Mereka setia bukan karena takut kehilangan, tetapi karena tahu bahwa cinta sejati tidak lahir dari kebetulan, melainkan dari takdir yang disusun rapi oleh tangan Tuhan. Namun, ujian mereka selalu datang dari hal-hal kecil. Pasangan yang sulit dipahami, hubungan yang diuji jarak, atau cinta yang harus bertahan dalam badai kesalahpahaman. Di titik itulah kesabaran Legi diuji. Apakah mereka akan marah dan menyerah? Atau justru bertahan dengan doa dan keyakinan? Leluhur berpesan, wong Legi ora kena gawe tresna kanggo dolanan. Artinya, orang Legi tidak boleh mempermainkan cinta. Karena jika mereka main-main dalam perasaan, energi leluhurnya akan berbalik menjadi getir. Mereka akan merasakan sendiri luka yang dulu pernah mereka torehkan. Tapi jika mereka tulus, cintanya menjadi doa yang tidak pernah mati. Sekalipun jarak memisahkan, rasa itu akan tetap hidup dalam diam. Menjadi kekuatan yang melindungi orang yang mereka cintai dari jauh. Dan pada akhirnya, cinta sejati orang Legi akan menemukan jalannya sendiri. Mungkin butuh waktu, mungkin butuh tangis. Tapi ujungnya selalu sama. Ketulusan mereka akan dibalas dengan kebahagiaan yang damai. Karena cinta Legi bukan tentang cepat bertemu, melainkan tentang menunggu saat semesta benar-benar siap mempertemukan dua jiwa yang telah matang oleh waktu. 3. Legi punya energi penarik simpati dan pemimpin yang tenang. Jika sampean lahir di weton Legi, percayalah, sampean tidak diciptakan untuk berdebat dengan keras. Tidak ditakdirkan untuk menonjol lewat suara, tetapi lewat getaran batin yang menenteramkan. Orang Legi punya karisma alami. Tidak dibuat-buat, tidak dipoles, tapi terpancar begitu saja. Ia bisa duduk diam di pojok ruangan, namun entah mengapa orang akan datang padanya, meminta nasihat atau sekadar bercerita. Aura tenangnya membuat siapapun merasa aman. Karena dari dirinya mengalir energi yang menenangkan. Seolah alam percaya menitipkan keseimbangan padanya. Inilah sebabnya banyak tokoh besar, guru spiritual, bahkan pemimpin bangsa sering lahir dari weton Legi. Mereka tidak menaklukkan orang dengan kekuasaan, tapi dengan kebijaksanaan. Kata-kata mereka tidak banyak, namun penuh arti. Tindakan mereka sederhana, tapi mengubah banyak hal. Namun, jalan orang Legi tidak selalu mulus. Ketenangan yang mereka miliki sering diuji dengan pertentangan batin. Mereka mudah dilema, ingin menolong, tapi takut dimanfaatkan. Ingin bicara jujur, tapi takut menyakiti. Dan dalam hati mereka, sering terjadi perang sunyi antara logika dan rasa. Leluhur berkata, tenangmu itu bukan kelemahan, tapi tameng suci dari langit. Orang Legi diberi ketenangan bukan untuk diam terus, tetapi agar ia mampu menjadi penengah di tengah kekacauan dunia. Ia dituntut untuk membawa harmoni, bukan api pertikaian. Jika orang Legi mau belajar menegaskan diri tanpa kehilangan kelembutan, maka cahaya kepemimpinan sejatinya akan bangkit. Sebab kepemimpinan bukan tentang berkuasa, tetapi tentang bagaimana kehadiranmu bisa membuat orang lain merasa tenang dan percaya. Jangan takut untuk menolak jika memang perlu. Jangan ragu berkata, tidak, pada hal yang melukai batinmu. Karena saat sampean berani menegakkan batas tanpa marah, itulah tanda sampean sudah menjadi pemimpin sejati. Pemimpin bagi diri sendiri, sebelum memimpin orang lain. Leluhur menutup wejangan ini dengan kalimat sederhana.
Wong legi iku ora gawe rame, nanging nyawijining ati. Artinya, orang legi tidak membuat gaduh. Namun kehadirannya menyatukan hati banyak orang. Dan disitulah letak kekuatan mereka yang sesungguhnya. Menjadi penyejuk dunia yang penuh panas perselisihan. 4 Ramalan energi spiritual, daya doa legi tembus langit. Leluhur Jawa percaya bahwa di balik setiap kelahiran legi, tertanam sebuah getaran doa yang sangat kuat. Batin mereka halus, jiwanya peka. Dan dalam diamnya ada kekuatan yang mampu menembus batas dunia lahir dan batin. Orang legi sering dianggap penyerap energi. Karena mereka bisa merasakan suasana hati orang lain, hanya lewat tatapan atau nada bicara. Kadang mereka capek tanpa alasan, sedih tanpa sebab. Padahal itu hanyalah gema dari energi sekitar yang mereka tangkap tanpa sengaja. Inilah mengapa orang legi sangat disarankan untuk menjaga kejernihan pikir dan hati. Sebab doa mereka, baik atau buruk, mudah sekali dikabulkan. Ketika hatinya penuh syukur, doa mereka naik seperti cahaya, menembus langit tanpa halangan. Namun jika hati mereka diselimuti amarah, maka doa itu justru menjadi kabut yang menutup jalan keberkahan. Dalam primbon, legi disebut membawa unsur air putih. Lambang ketenangan dan kemurnian batin. Air yang bening bisa memantulkan cahaya langit. Tapi sekali keruh, ia tak lagi jernih. Begitu pula doa orang legi. Akan tembus langit jika diucapkan dari hati yang bersih. Banyak kisah turun-temurun yang bercerita tentang orang legi. Yang hidupnya penuh keajaiban spiritual. Ada yang sembuh dari penyakit hanya karena keyakinannya yang kuat. Ada yang rezekinya terbuka setelah semalam tirakat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak perlu mantra panjang. Karena kekuatan sebenarnya terletak pada ketulusan rasa. Namun, daya spiritual legi tidak bisa dipakai untuk kesombongan. Jika mereka berdoa hanya untuk pamer kemampuan batin, energi itu akan berbalik menyakiti diri mereka sendiri. Leluhur mengingatkan, welas iku donga paling suci. Kasih sayang adalah doa paling tinggi. Maka orang legi akan semakin kuat. Bukan karena banyaknya ilmu, tetapi karena banyaknya cinta dan keikhlasan di dalam hati. Jika sampean lahir di weton legi, biasakanlah menyendiri di malam hari, dalam keheningan doa. Karena di saat semua suara dunia terdiam, energi spiritualmu sedang paling jernih. Ucapkanlah syukur, bukan keluh. Panjenengan tidak perlu berdoa keras-keras. Cukup dari hati yang dalam. Maka semesta akan mendengarnya tanpa jarak. Doa orang legi tidak pernah hilang di udara. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk diwujudkan. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyadari bahwa setiap air mata yang dulu jatuh, sebenarnya sedang menyirami benih keberkahan yang kini mulai tumbuh. 5 Ramalan ujian hidup, legi harus belajar mengikhlaskan. Leluhur selalu berkata, wong legi iku kudu pinter ngelus ati lan nyerahke marang Gusti. Artinya, orang legi harus pandai mengelus hatinya sendiri. Dan belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan tanpa perlawanan yang sia-sia. Karena ujian terbesar bagi weton legi bukanlah kehilangan, melainkan bagaimana cara mereka mengikhlaskan. Sejak muda, kehidupan orang legi sering diwarnai dengan pasang surut yang tajam. Ada masa mereka merasa hidup begitu mudah. Namun tiba-tiba segalanya bisa berubah dalam sekejap. Orang yang mereka bantu bisa saja berbalik pergi. Harapan yang mereka rawat bisa layu tanpa sebab. Namun semua itu bukan hukuman. Itu cara semesta mengajarkan bahwa tidak semua hal yang kita genggam harus kita miliki selamanya. Legi memiliki hati yang lembut dan mudah terikat. Mereka cepat jatuh sayang, cepat percaya. Dan kadang sulit melepaskan apa yang sudah memberi arti. Meskipun hal itu sudah tidak lagi pantas dipertahankan. Disinilah makna ujian hidup mereka. Ketika yang dicintai diambil, ketika yang diandalkan pergi, legi diajak untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Bahwa sumber kekuatan sejati bukan dari luar, tapi dari keteguhan hati yang menerima takdir dengan rida. Leluhur menggambarkan perjalanan hidup legi seperti air sungai. Semakin mereka mencoba menahan arus, semakin mereka lelah. Namun saat mereka belajar mengalir, segala beban mulai terasa ringan. Dan sungai kehidupan pun membawa mereka menuju samudra kebijaksanaan.
Banyak orang legi yang hidupnya berubah drastis setelah bisa mengikhlaskan. Yang dulu jatuh, tiba-tiba bangkit tanpa tahu dari mana datangnya kekuatan. Yang dulu miskin, tiba-tiba dipertemukan dengan rezeki yang tidak masuk akal. Karena Gusti Ora Sare, Tuhan tidak tidur. Ia hanya menunggu saat di mana hati legi benar-benar pasrah, agar bisa mengisi ruang itu dengan berkah yang baru. Jangan takut kehilangan, sebab kehilangan hanyalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang, semesta menutup satu pintu bukan karena kamu salah, tetapi karena di baliknya ada gerbang yang lebih luas, yang belum bisa kamu lihat dari tempatmu berdiri sekarang. Ingatlah, orang legi akan naik derajatnya. Bukan karena mereka menang melawan hidup, melainkan karena mereka bisa tersenyum dalam kesedihan dan bersyukur dalam kekurangan. Itulah laku sejati seorang legi. Mengikhlaskan tanpa menyerah, berdoa tanpa menuntut, dan berjalan dengan langkah yang tetap tenang meski hati berkeping. 6 ramalan terakhir, legi akan berubah nasibnya saat tahu arah hidupnya. Leluhur Jawa berpesan, urip iku dudu mung lakon, nanging piwulang. Hidup bukan sekadar perjalanan, tapi pelajaran. Dan bagi mereka yang lahir di weton legi, pelajaran terbesarnya adalah menemukan arah. Orang legi seringkali hidup dengan hati yang mudah luluh. Mereka lembut, peka, dan penuh rasa welas asih. Namun karena terlalu mempertimbangkan perasaan orang lain, mereka kadang lupa menanyakan pada dirinya sendiri. Aku iki arep lunga maring endi? Aku ini sebenarnya hendak kemana? Selama mereka belum punya tujuan yang jelas, energi legi akan berputar di tempat. Rezeki datang sebentar lalu pergi. Hubungan baik muncul lalu pudar. Semangat besar tiba-tiba sirna tanpa sebab. Itu bukan karena mereka sial, tapi karena semesta menunggu mereka menetapkan niat hidup dengan tegas. Begitu orang legi mulai sadar siapa dirinya dan untuk apa ia diciptakan, semua hal yang dulu terasa kabur akan perlahan menjadi terang. Rezeki mengalir dari arah tak disangka. Cinta menjadi lebih tenang. Dan langkah mereka menjadi mantap. Karena sejatinya, semesta hanya bekerja untuk mereka yang tahu kemana ingin pergi. Leluhur menggambarkannya seperti nelayan di lautan. Jika ia tak tahu pantai mana yang ingin dituju, angin sekencang apapun tak akan pernah membawanya pulang. Begitu pula hidup orang legi. Selama hatinya masih ragu, arah hidupnya akan seperti perahu yang terombang-ambing di tengah ombak. Tapi ketika mereka berhenti sejenak, menarik napas, lalu mulai mendengarkan suara batinnya yang paling jujur, maka dari sanalah cahaya mulai muncul. Bukan cahaya yang memabukkan, melainkan cahaya yang menuntun langkah, yang berkata lembut, wis wayahe kowe ngerti dalanmu dewe. Sudah saatnya kamu memahami jalan hidupmu sendiri. Orang legi ditakdirkan untuk menjadi penenang bagi dunia. Namun mereka baru bisa menenangkan orang lain jika sudah damai dengan dirinya sendiri. Ketika hati mereka sudah tahu arah, entah untuk menolong, berkarya, berdagang, atau berbakti, maka seluruh kekuatan leluhur akan turun menyertai. Langkah mereka terasa ringan, intuisi mereka tajam, dan apapun yang mereka sentuh mengandung keberkahan. Maka, jika sampean lahir di weton legi, mulailah bertanya bukan, aku ingin jadi apa? Melainkan, untuk apa aku dilahirkan? Karena begitu sampean menemukan jawabannya, nasibmu akan berubah pelan tapi pasti. Bukan karena keajaiban mendadak, melainkan karena sampean akhirnya berjalan searah dengan kehendak Gusti. Dan pada saat itu terjadi, setiap langkahmu menjadi doa, setiap napasmu menjadi kekuatan, dan setiap harimu menjadi bukti bahwa takdir memang bisa berubah. Asal manusia mau memahami dan mengikuti arah cahaya yang telah disiapkan untuknya. Dari 6 ramalan ini, satu hal yang pasti, weton bukan sekadar nasib, tapi panduan menuju kesadaran hidup. Orang legi ditakdirkan bukan untuk bersaing, melainkan untuk menenangkan, menumbuhkan, dan menyembuhkan. Jika sampean bisa menjaga hati, tidak dikuasai iri, amarah, dan dendam, maka segala yang sampean impikan akan datang perlahan tapi pasti. Ingat, nasib bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang dipahami, diterima,
lalu diolah dengan kebijaksanaan. Mugi kabeh wejangan iki bisa dadi pepadang kanggo urip sampeyan. Jika sampeyan merasa video ini bermanfaat, monggo tulis, "Aku Legi, siap memahami takdirku dengan hati tenang," di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar sampeyan tidak ketinggalan wejangan berikutnya. Semoga rezeki sampeyan lancar, cinta sampeyan langgeng, dan hati sampeyan selalu tenang dalam lindungan Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu, Rahajeng, lan mugi rahmat Gusti tansah ngasta urip panjenengan.